أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin, para hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpah nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka kembali. Semoga nikmat yang Allah berikan ini mampu untuk kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Karena syukur jamaah yang dirahmati Allah termasuk perkara ibadah yang berat, yang memiliki beberapa unsur yang harus ditunaikan. Apabila salah satu unsurnya hilang, maka ia tidak dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syukur orang yang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ia bersyukur dengan lisannya, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ketika mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila dalam kondisi sempit, sesuatu yang tidak pernah kita inginkan, ia tetap juga bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji syukur hanya kepadamu ya Allah atas segala kondisi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur, dikatakan orang yang bersyukur harus menunaikan unsur yang kedua setelah dengan lisannya. Ia harus dengan hatinya, bil qalb, meyakini bahwasanya segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mencabut nikmat itu. Tidak ada satupun yang berhak untuk mencabut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal untuk senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan jemaah dari Allah. Jangan sampai nikmat yang kita dapatkan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Wa na'udzu billahi min dzalik. Nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, menuntut ilmu, ini nikmat yang luar biasa jemaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah dikarenakan kita tidak bisa bersyukur. Kemudian unsur yang ketiga yaitu bil jawarih. Setelah dia dengan lisannya bersyukur, dengan hatinya bersyukur, maka dengan anggota tubuhnya ia bersyukur, yaitu menggunakan segala sesuatu yang menjadi nikmat baginya atas izin Allah Subhanahu wa taala, ia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat, ia gunakan untuk aktivitas hidupnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat harta ia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat melihat ia gunakan untuk mentadabburi Al-Quran. Nikmat telinga ia gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang baik dan menjauhkan sesuatu yang buruk. Nikmat lisan ia gunakan untuk berkata kalimatut thayyibah dan seterusnya. Berbagai macam-macam amalan saleh. Ini bagian bukti seseorang itu bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kajian di tempat Dono Mulya, di awal mukadimah saya telah mengangkat
menukil dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dalam mukadimah kajian saya mengatakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu dari kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Beliau mengatakan nikmat itu ada dua. Nikmatan. Nikmat itu ada dua. Nikmat yang secara mutlak dan nikmat muqayyadah. Nikmat yang secara mutlak dan nikmat yang muqayyadah. Apa itu nikmat muqayyadah? Yang pertama, yaitu nikmat yang terbatasi, yang terikat oleh sebuah zaman dan tempat, seperti bil amwal wal azwaj, seperti harta, keluarga, istri, anak, kesehatan, kendaraan. Semua nikmat-nikmat yang telah disebutkan tadi adalah nikmat yang terbatas waktu dan zaman, atau terbatas oleh tempat, yang mana kita tidak akan merasakan nikmat tersebut selamanya, akan terputus pada waktunya. Setiap segala sesuatu itu ada ajalnya, ada expirednya, ada masanya. Seperti kapan waktu HP kita jatuh, HP kita rusak, harta kita hilang, keluarga kita meninggalkan kita dari dunia ini, kesehatan kita hilang menjadi sakit. Semua nikmat ini ada masanya, tak ada yang abadi. Ini dinamakan nikmat muqayyadah. Adapun nikmat yang kedua adalah nikmat mutlaqah. Dan semoga Allah memberikan kita dua nikmat ini, kedua-duanya. Nikmat muqayyadah kita diberikan oleh Allah, dan lebih penting Allah juga memberikan karunia kita nikmat mutlaqah, nikmat yang secara umum, yang abadi, yang tidak dibatasi waktu dan tempat. Di dunia ia merasakan nikmat tersebut, dan di akhirat ia juga merasakan nikmat tersebut. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah? Beliau mengatakan nikmat muqayyadah, nikmat mutlaqah adalah al-Islam was sunnah. Islam dan sunnah. Seorang mendapatkan hidayah beragama Islam, ini adalah nikmat karunia yang begitu besar yang patut untuk disyukuri. Karena dengan keislamanlah seseorang mampu untuk bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan dikarenakan kalimat syahadat inilah menjadikan timbangan ia di akhirat menjadi berat, sehingga ia termasuk orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masih tidak ada jaminan ia masuk ke dalam neraka, keluar atau masuknya ia dalam neraka ala masyiatillah. Maka dari itu, ketika seorang masuk Islam, hendaknya ia juga harus berusaha untuk mendapatkan nikmat yang kedua, yaitu nikmat sunnah. Di atas Islam dan di atas sunnah. Seorang muslim bukan sekedar status. Seorang muslim bukan sekedar KTP-nya saja, tapi seorang muslim berusaha untuk berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka ini nikmat yang luar biasa jemaah dan hadirin. Karena orang yang berpegang teguh di atas sunnah, ia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat derajat yang tinggi, berkumpul bersama Rasulullah SAW di dalam telaganya. Maka ini nikmat yang kita harapkan. Karena berapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan dari telaga Rasulullah SAW ketika ia tidak memahami nikmat di atas sunnah. Nikmat di atas sunnah, sehingga mereka tidak memperjuangkannya. Mereka tidak mau menuntut ilmu. Mereka acuh, tak mau tahu bagaimana Rasulullah SAW beragama.
bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupan dunia ini, bagaimana Rasulullah SAW memberikan hak-hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia meminta hak-haknya. Ini penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita memahami nikmat mutlaqah Islam wa sunnah dengan berbagai banyak contoh dari umat muslimin yang melalaikan perkara ini, buktinya apa? Dari manusia, seluruh manusia di dunia ini jumlahnya hampir 7 miliar, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang masuk Islam lebih sedikit dan sangat sedikit, tidak ada bandingannya, mungkin 1 miliar. 1 banding 7. Yang statusnya Islam 1 miliar. Tapi Islam cuma status yang berpegang teguh di atas sunnah. Berapa kira-kira jemaah? Yang ibadahnya berusaha untuk sesuai Rasulullah, sallu kama ra'aitumul usolli. Kemudian berakidah sebagaimana akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermuamalah, berakhlak, berkepribadian, melakukan apa yang dicintai oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Rasulullah. Kira-kira berapa umat muslimin yang seperti ini jemaah? Banyak apa sedikit? Sedikit, minim. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk termasuk orang-orang yang sedikit ini, yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka termasuk hamba-hamba yang spesial, nikmat yang jarang diberikan di akhir zaman, karena zaman ini zaman penuh dengan fitnah. Maka dari itu kita hendak berbahagia ketika kita berpegang teguh di atas sunnah, berusaha di atas sunnah. Meskipun kita banyak kekurangan dan dosa, kita tak sempurna jamaah yang dirahmati Allah, tapi kita berusaha untuk mengikuti generasi terbaik. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, man istanna falyastanni biman qad mat. Barang siapa yang ingin menjadikan suri teladan, menjadikan seseorang itu idola, maka hendaknya ia menjadikan idolanya adalah orang yang sudah meninggal. Siapa orang yang sudah meninggal? Sahabat, tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, wa ummat salaf, dan juga para umat salaf, ulama salaf. Mereka-mereka yang telah mendahului kita, berjuang untuk senantiasa berpegang teguh di atas apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kita berusaha untuk seperti mereka, meskipun kita tak sempurna, penuh dengan kekurangan dan dosa. Maka ketika kita sudah berusaha, hendaknya kita berbahagia jemaah. Sebagaimana Allah telah mengatakan di dalam surat Yunus. Di dalam surat Yunus ayat ke-58, Allah telah mengatakan, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, wahai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya, hendaknya kalian berbahagia, bangga, senang, bersyukur. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena karunia dan nikmat Allah, yaitu Islam, sunnah, hidayah, itu lebih baik. Huwa khair, itu lebih baik mimma yajma'un, dari apa-apa yang mereka kumpulkan dari dunia jemaah yang dirahmati Allah. Sehingga para ulama tafsir mengatakan, khairum mimma yajma'un min khitamid dunya wa amwaliha wa kunuziha. Hidayah Islam, hidayah iman, hidayah sunnah itu lebih baik dari seluruh isi dunia dan perhiasannya. Jelas jemaah yang dirahmati Allah. Tapi kebaikan mereka tidak mengetahui hal tersebut. Maka kita harus berbangga, bukan untuk menyombongkan diri, bersyukur atas nikmat ini, sehingga kita diberikan nikmat yang lebih oleh Allah untuk senantiasa istiqamah di atas hidayah sunnah ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad beserta keluarga beliau tanpa terkecuali,
dan sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali radhiyallahu anhum wa ardhah, dan orang-orang yang senantiasa meniti di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Rabbul Izzati wal Jalal, semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berpegang teguh di atas sunnahnya. Meskipun hal itu bukan hal yang mudah, tapi kita yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima, dan sesungguhnya Allah kepada orang-orang yang beriman itu sangat rahim, kasih sayang. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah dengan keyakinan kita, insya Allah Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita, sehingga kita istiqamah di atas hidayah Islam, hidayah sunnah, hidayah di atas kebenaran ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, di sini seperti biasa jemaah, kajian yang kedua ya, pertemuan yang kedua ini ya, di tempat ini ya. Kita akan melanjutkan kajian kita sekitar waktu mungkin 25 menit atau setengah jam, dan mungkin sisanya kita akan berbicara tentang wasiat bagi para penuntut ilmu, juga bagi para dai dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sisa dari waktu kajian kita, yang mana telah disampaikan wasiat ini oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz As-Sindi di dalam daurah ya, di Pekanbaru bersama para asatidzah salaf. Berkumpul di sana, beliau menyampaikan 7 wasiat jemaah untuk para penuntut ilmu, dan insya Allah kita kaji dengan waktu yang tersisa. Jika waktu tidak memungkinkan, insya Allah di lain waktu kita lanjutkan wasiat-wasiat yang telah diwasiatkan oleh beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz As-Sindi hafizahullah. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para hadirin, para hadirat, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Usulud Da'wah As-Salafiyah ya, yang mana kitab ini li fadilati Syekh Abdul Salam Ibni Barjas Al-Abdul Karim, salah satu tokoh ulama besar rahimahullah yang telah meninggal dalam usia muda, tapi beliau berjuang dengan tulisan-tulisan beliau yang menakjubkan dan luar biasa, membuktikan barakah hidup beliau di atas membela sunnah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kitab-kitab beliau yang berbicara tentang akidah, tentang manhaj, seperti kitab beliau yang terkenal Muamalatul Hukam fi Dhawil Kitab wa Sunnah ya, bermuamalah dengan para pemimpin muslim secara sudut pandang kitab dan sunnah. Bagaimana seorang muslim hendaknya bersikap kepada seorang pemimpin secara petunjuk Al-Quran dan sunnah. Ini kitab beliau yang sangat bagus sekali. Di dalam kitab beliau yang sangat ringkas, di situ di dalamnya berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah dan perkataan para ulama secara ijma'. Singkat cerita, buku beliau berbicara Al-aslu min usuli aqidati ahli sunnah as-sabru ala jawril a'immah. Inti dari pembahasan kitab tersebut adalah pilar dan pondasi utama dari akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam menyikapi pemimpin yang mujrim. Apa mujrim, Bapak? Yang bejat, yang bengis, yang zalim. Akidah ahlu sunnah wal jamaah as-sabru ala jawri, bersabar di atas kezaliman. Bersabar bukan berarti tidak bertindak, tapi bersabar berarti maknanya ia telah mengikuti dalil, yaitu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini bagian dari ibadah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan banyak sekali dalil-dalil yang dibahas di dalam kitab itu. Dan di sini bukan waktunya, ruang kita untuk membahas tema tersebut. Tapi insya Allah di lain waktu atau bersama ustadz-ustadz yang lain yang membahas masalah perkara ini sangat penting jemaah.
Karena ini juga bagian syubhat. Yang gencarnya umat muslimin tertimpa dengan syubhat, terprovokasi dengan dampak sebagian kaum muslimin mengajak untuk memberontak keluar dari kepemimpinan seorang muslim yang sah. Dan itu mendatangkan keburukan yang lebih besar, bukan maslahat yang lebih besar. Insyaallah, jika Allah takdirkan, antum akan belajar dalam masalah itu. Dan sangat sekali dhawabit, batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam perkara ini. Tapi pembahasan kita jemaah yang dirahmati Allah, kita berbicara tentang usul dakwah salafiyah. Pokok-pokok bagaimana dakwah salaf itu berdakwah. Lebih jelasnya di dalam kitab ini Syekh Muallif rahimahullah Abdul Salam Ibn Barjas Al-Abdul Karim, beliau menfokuskan di dalam kitab yang ringkas ini, risalah beliau, sekitar 10 pilar jemaah. 10 pilar, 10 pokok. Dan alhamdulillah pertemuan yang lalu, 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ya, sempat gak hadir kita. 1 bulan yang lalu kita telah membahas sedikit sekelumit dari muqaddimah dan pokok yang pertama ya, tentang bagaimana seharusnya dakwah salaf ini ya. Di antara yang telah kita angkat adalah jemaah yang dirahmati Allah. Siapa yang ingat pokok yang pertama dalam berdakwah di atas manhaj salaf? Apa yang pertama? Sibuk dengan ilmu. Nah, barakallahu fiik. Al-aslul awal kata Syekh, kita murajaah sedikit mengulang. Al-ihtimam wal inayah bi talabil ilmi syar'i wat tafaqquh fid din. Hendaknya seseorang yang mengatakan berusaha di atas manhaj salaf, ia senantiasa memperhatikan pokok yang pertama, pilar yang pertama. Al-aslul awal, apa itu? Al-ihtimam, memperhatikan, berusaha untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah. Ciri dari seorang yang bermanhaj salaf, ia senantiasa memperhatikan kedudukan ilmu dan memuliakan ilmu syar'i. Wa tafaqquh fi, memperdalami ilmu agama. Karena inilah tujuan kita hidup, adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati segala aturan Allah dan menjauhi segala larangan yang Allah telah tetapkan. Dengan apa itu semua bisa terlaksanakan? Dengan ilmu jemaah. Dan inti dari kita hidup adalah tujuannya untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dan tanda-tanda di antara Allah cinta kepada seorang hamba apa jemaah? Orang itu difaqihkan dalam perkara agama. Siapa yang tahu hadisnya? Siapa yang tahu hadisnya? Masa nggak tahu hadisnya? Tanda cintanya Allah kepada seorang hamba difaqihkan dalam perkara agama. Siapa yang tahu? Ustaz Amin yang jawab. Man yuridillahi bi khairan yufaqqih fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan jemaah, umum kebaikan ini tidak dibatasi. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, niscaya Allah akan faqihkan ia dalam perkara agama. Dipermudah ia untuk belajar, diberikan waktu ia untuk belajar, diberikan ia kesempatan untuk belajar, diberikan dia hasrat untuk ingin mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tanda-tanda orang yang tidak diinginkan kebaikan, hatinya sudah gak ada lagi rasa ingin tahu tentang agama Allah. Banyak orang-orang yang beragama Islam statusnya, tapi dia gak bisa membaca surat Al-Fatihah, gak hafal juz ammah, apalagi gak tahu kandungan tafsir Al-Fatihah. Dia gak tahu bagaimana sholat yang benar. Dia gak tahu siapa Rasulullah SAW.
Dia nggak tahu apa itu dunia dan hakikat dunia bagi kita. Dia nggak tahu tujuan hidup di dunia ini apa. Sehingga dia awam jemaah. Nggak mau tahu. Hatinya sudah nggak ada lagi, hampa. Hidupnya hanya dunia dan dunia. Sehingga dia menjadi bagikan binatang yang tidak memiliki aturan. Nasallallahu alaihi wa alaihi. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah. Poin ini yang kita akan bahas. Dan kita terhenti pada penjelasan al-muallif rahimahullah, yaitu dalam poin ini kita terhenti dalam perkataan Imam Ahmad bahwasannya begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan kita, sehingga sepatutnya ilmu itu diprioritaskan dalam segala urusan kita, bukan dijadikan ilmu itu dari sisa-sisa waktu kita. Sehingga berapa banyak orang yang belajar ilmu agama dalam kondisi capek, betul apa tidak? Sehingga di majelis ilmu ngantuk, atau nggak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, tidak mencatat, tidak membawa senjata pulpen. Sebagaimana Imam Ahmad senantiasa membawa tempat tinta. Ketika ditanya, wahai Imam, kenapa engkau senantiasa membawa tinta? Ila mata ma'al makhbara, wahai Imam, sampai kapan engkau membawa tinta? Minal makhbara ilal makhbar. Dari tempat tinta sampai tempat kuburan. Dibawa kemana-mana oleh Imam Ahmad. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Tuntutlah ilmu dari sejak kapan? Sejak kecil jemaah. Sejak anak itu masih mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kita dituntut untuk belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sejak kita kecil. Makanya para orang tua, jangan disia-siakan anak-anak kita sejak kecil dengan waktu yang tidak bermanfaat. Didiklah mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dini. Kenalkan apa itu tauhid, apa itu hak-hak Allah sejak dini jemaah yang dirahmati Allah. Niscaya kalian akan mendapatkan anak-anak yang di atas ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu anak-anak saleh dan salehah. Sangat disayangkan orang tua menyerahkan anak-anaknya kepada TPA, TPQ, pendidikan-pendidikan, dan orang tuanya pasrah. Pasrah. Sehingga ia tak tahu lagi kondisi anaknya seperti apa. Nasallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibiarkan sampai tua pun anaknya nggak bisa baca Quran, nggak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa na'udzubillah min dzalik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, dari sejak dimomong, sejak didapat kasih sayang anak, hendaknya seorang itu menuntut ilmu sejak kecil sampai masuk ke liang lahat. Itu hakikat orang itu menuntut ilmu. Begitu pula di dalam kitab ini Imam Ahmad mengatakan, begitu pentingnya ilmu dan kedudukan ilmu melebihi dari segalanya. Apa annasu ila ta'allumil ilma ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Sesungguhnya hakikatnya manusia dalam menuntut ilmu agama itu lebih dibutuhkan dari makan dan minum. Karena apa? Li'anna ar-rajul yahtaju ila at-ta'am wa syarab fil yawmin marra aw marratain. Karena manusia hakikatnya membutuhkan makanan dan minuman itu dalam sehari hanya sekali atau dua kali atau lebih 3 kali. Tapi sedangkan ilmu itu dibutuhkan setiap nafas kita. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Ahmad rahimahullah membagi menjadi 2 ilmu itu. Ilmu itu dibagi menjadi 2. Yang dikatakan oleh muallif rahimahullah Syekh Abdul Salam Al-Barjas, ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, wa mimma yanbaghi an yu'lama anna talab al-ilm qisman. Dan hendaknya yang harus diketahui bagi seorang penuntut ilmu, ilmu itu ada 2. Yang pertama adalah fardun ala kulli ahad, wajib ain bagi setiap individual. Hukumnya fardu ain bagi setiap individual. Setiap kita jemaah, satu persatu bagi kita wajib untuk berilmu, untuk belajar ilmu tersebut. Apa itu? Entah, kita akan bahas. Yang kedua adalah fardu kifayah, yaitu ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kemudian amal awal, kata Syekh muallif rahimahullah, adapun yang pertama
Fahuwa alladhi yaqulu fihi Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Usul As-Salasah. Beliau rahimahullah mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'ah masail." Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian. Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak kita untuk mengetahui 4 perkara ini. Dengan mengawali, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian. Mendoakan kita jemaah yang dirahmati Allah. Dan semoga Allah merahmati beliau atas usaha dan perjuangan beliau untuk menegakkan agama ini. Mengetahui 4 perkara. Apa perkara yang pertama? Al-ilmu. Berilmu. Apa itu ilmu yang dimaksud? Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Berarti setiap individual seorang muslim wa mu'min, dia harus belajar untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ma'rifatu nabi. Dan mengenal nabinya, utusannya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya berarti kita harus memahami arti dan konsekuensi dari kalimat syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita harus belajar apa sih di balik 2 kalimat syahadat ini, yang mana sehingga orang-orang kaum Quraisy, kaum yang hidup bersama Rasulullah SAW, orang-orang jahiliyah, kaum musyrikin, enggan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Dikarenakan mereka memahami makna dan konsekuensi dari ucapan tersebut. Adapun orang di zaman sekarang lebih buruk kondisinya, dijelaskan oleh para ulama. Dikarenakan apa? Mereka mampu berucap, tapi mereka tidak paham apa yang diucapkan. Semua yang mengatakan syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ketika ditanya apa maknanya, apa konsekuensi dari kalimat tersebut, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga mereka banyak durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ia tidak mau belajar dan tidak mau tahu tentang Allah dan Rasulnya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah ma'rifatul dinil Islam wal adillah, yaitu mengetahui agama Islam berserta dalilnya. Hukum syar'i, al-ahkam syar'iyyah, halal, haram, kita tahu mana yang dibolehkan oleh Allah dan mana yang diharamkan oleh Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk kita selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk mendapatkan ridha dan cinta. Ini yang harus kita pelajari bagi setiap individual. Dan hukumnya wajibun ain, fardu ain, jemaah yang dirahmati Allah. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah memperjelas dari perkataan muallif di atas, ma yajibu ala muslim an yata'allamahu, faqala yajibu an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinu, qila lahu mislu ayyi syai', qala alladhi la yas'ahu jahlu salatu wa siyamu. Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah. Imam Ahmad memperjelas atas apa-apa yang diwajibkan bagi seorang muslim untuk mempelajarinya. Ya, bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Apa kata beliau? Wajib bagi seseorang muslim untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu tersebut untuk menegakkan agamanya. Maknanya untuk menyempurnakan agama yang ia anut. Untuk sempurna agamanya. Sekarang gini jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana Islamnya bisa sempurna sedangkan ia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Dia tidak tahu hak-hak Allah. Di antara hak-hak Allah yaitu apa? An ta'budallahi wahdah. Hendaknya ia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Seperti ini. Dan perkara ini salah satu yang menyebabkan tegaknya agamanya seseorang. Bayangkan, dia sholat,
dia puasa, dia haji umroh, dia bersedekah, tapi nggak paham ibadah itu hanya dikhususkan untuk Allah. Dia sholat tapi juga masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia haji dan umroh tapi ini masih minta kepada si mayit yang sudah meninggal, mengkultuskan orang-orang saleh. Sehingga apa arti dari ibadah yang telah diperjuangkan jemaah? Tegak nggak agamanya dia? Hancur agamanya dia. Hancur pahala yang telah ia perjuangkan. Sujudnya, rukuknya, doanya, tasbihnya, tahlilnya, semuanya hancur. Dikarenakan apa? Ia tidak mengenal Allah dan apa hak-hak Allah yang harus ditunaikan. Ini penjelasan dari Al-Imam Ahmad. Hendaknya seseorang mempelajari ilmu yang mana ilmu tersebut sebagai penyebab utama untuk tegaknya agama dirinya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, ditanya, diperjelas oleh murid-murid beliau, kilalah mislu ayyi syai, seperti apa wahai imam? Kata beliau, alladzi la yas'ahu jahlu, yaitu ilmu yang dimaksud oleh Imam Ahmad yang mana tidak menyebar kebodohannya. Lawan dari orang berilmu apa? Kejahilan. Maka orang yang jahil jamaah yang dirahmati Allah, di atas ilmu yang telah diwajibkan, ini akan menyebabkan tersebarnya madarat. Seperti contoh, beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh, membuat sesuatu baru dalam perkara ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kejahilan demi kejahilan, satu demi satu, ini akan membuat kerancuan di tengah-tengah umat. Dan ini diyakini sebagai kebenaran jemaah yang dirahmati Allah. Maka hal seperti ini harus dibendung dengan orang untuk menuntut ilmu. Seperti contoh jemaah yang dirahmati Allah, sholat, masalah ibadah. Orang kalau jahil masalah sholat, kira-kira dia bisa mendidik anak-anaknya enggak? Orang tua sholatnya enggak benar, enggak ngerti, enggak mau belajar bagaimana sholatnya Rasulullah SAW, bacaan sholatnya, syarat-syarat diterimanya sholat, ya, kewajiban-kewajiban di dalam sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat, dan pembatal-pembatal sholat. Ia enggak belajar. Dia belajar cuma ngelihat orang, belajar otodidak, tidak dibimbing oleh seorang ustaz. Kemudian kira-kira keburukan ini, kejahilan ini akan menyebar apa tidak? Menyebar apa tidak? Menyebar minimal kepada siapa? Keluarganya, ke istrinya, ke anak-anaknya, atau kepada anak didiknya. Ini baru masalah sholat. Dan sholat adalah salah satu ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Karena dengan sholat itulah tegaknya agama seseorang. Puasa, orang gak ngerti masalah puasa, kemudian akan memberikan madarat kepada orang lain. Dan berbagai macam contoh-contoh yang lain bisa antum misalkan sendiri insyaallah ta'ala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, falladhi yajibu 'alal insan an ya'mala bi ka usulil iman. Begitu pula diperinci oleh muallif, selain ilmu-ilmu yang di atas yang telah disebutkan adalah hendaknya seorang muslim wajib baginya belajar setiap individual adalah seperti usulul iman, pokok-pokok keimanan, rukun iman itu harus dipelajari jemaah. Wa syara'il Islam, syariat-syariat Islam, wa ma yajibu ijtinabu minal muharramat, dan apa-apa yang mewajibkan ia untuk menghindarkan diri dia dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Begitu pula jamaah yang dirahmati Allah, wa su'alu ahlul ilm minal ilm, kata beliau, dan bertanya kepada ahlul ilm ini bagian dari berilmu. Saya ulangi,
dan bertanya kepada ahlul ilm, para ulama, itu bagian menuntut ilmu dan bagian dari ibadah. Mu'allif mengatakan, faman sa'ala ahlal ilm faqad istanara lidini. Barang siapa yang bertanya kepada ahlul ilm dalam perkara agama, maka hakikatnya ia telah memberikan penerangan dalam agamanya. Dia telah menerangi agamanya. Salah satu sebab orang itu mendapatkan hidayah, lisanun sa'ul. Banyak bertanya. Tapi ingat, banyak bertanya ini bukan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ya. Seperti orang-orang Bani Israel yang ditenggelamkan dan dibinasakan oleh Allah dikarenakan apa? Kasratu masailihim. Banyak tanya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bukan ini yang dimaksud. Tapi bertanyanya seseorang penuntut ilmu adalah bertanya yang berkualitas. Bertanya yang sesuatu menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanya yang menambah keyakinan dalam beragama. Menambah ketakwaan dan keistiqomahan dalam beribadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang-orang ahli dzikir apabila kalian tidak mengetahui sesuatu perihal dalam perkara agama. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, "Fahadha huwa talabul ilm alladhi huwa fariidatun ala kulli ahad." Dan inilah menuntut ilmu yang sejatinya yang telah diwajibkan bagi setiap muslim secara individual. Wajib. Bisa difahami poin yang ini jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Wa amma tsani. Adapun yang kedua. Ya. Muallif telah membagi ilmu itu terbagi menjadi dua. Fardu ain ala kulli ahad, yang kedua adalah fardu kifayah. Makna fardu kifayah artinya adalah hukumnya lebih rendah dari yang pertama. Maknanya tidak diwajibkan. Selama masih ada yang menimba ilmu, menuntut ilmu tersebut, bidang-bidang tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Tapi apabila kita mempelajarinya, maka kita mendapatkan keutamaan, fadilah, kekhususan yang lebih dari orang-orang yang tidak mengetahuinya. Apa kata Syekh? Wa huwa fardul kifayah minal ilm, fa huwa ma duna dzalik wal ishtighalu bihi afdalu minal ishtighali bi qurubati nawafil al ibadat ala sahih min aqwali ahli ilm. Dan menyibukkan dalam perkara menuntut ilmu fardu kifayah ini, kata Syekh, itu lebih baik, lebih afdol, lebih utama dibandingkan seseorang menyibukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Saya ulangi. Menuntut ilmu dalam perkara ilmu-ilmu yang fardu kifayah hukumnya, itu lebih baik, lebih afdol dibandingkan seseorang melakukan kurubat, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Salatun nawafil, salat-salat sunnah, ibadah puasa yang sunnah. Nah, kita akan perjelas nanti contohnya seperti apa. Kemudian kama warada anil Imam Ahmad, sebagaimana telah ada dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya beliau berkata, ta'allamul ilma wa ta'limuhu afdalu minal jihad wa ghairu mimma yutatawwa'u bihi. Kata beliau, mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya itu lebih baik dari jihad. Bayangkan jemaah, lebih baik dari jihad. Loh, kok bisa Ustaz? Nah, karena jihad dengan menuntut ilmu, sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad, lebih utama menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu mendatangkan maslahat lebih banyak bagi dirinya dan bagi orang lain. Bahkan hukum menuntut ilmu itu lebih utama jamaah yang dirahmati Allah dibandingkan jihad, karena jihad memiliki aturan dan batasan, dhawabit dan syarat-syarat yang telah ditentukan.
Tidak semuanya orang harus berjihad. Tapi untuk setiap orang harus berilmu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bukti bahasanya ilmu ini luar biasa keutamaannya. Allah melaknat dunia ini dan isinya semuanya dilaknat oleh Allah. Orang di dalamnya, aktivitas orang tersebut, hamba tersebut, ucapan dan perbuatannya semuanya terlaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Wa mal'unu ma fiha. Dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Ya, aktivitasnya, ucapannya, profesinya, kerjaan. Kecuali siapa yang tidak dilaknat. Arti laknat adalah dicabutnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siapa? Illa aliman, kecuali orang yang berilmu. Wa muta'allim, dan yang mengajarkan ilmu. Au dzakarallah, atau orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara fadlul ilm, luar biasa. Banyak sekali pembahasan keutamaan di dalam kitab-kitab para ulama tentang keutamaan menuntut ilmu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mu'allif rahimahullah secara singkat setelah menjelaskan hukum menuntut ilmu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian beliau bercerita tentang kondisi negaranya, yaitu di Saudi sana, di Arab Saudi sana, khususnya di Mekkah dan Madinah, Al-Haramain. Beliau bercerita, wa nahnu qad adrakna ba'du kibarisin bi baladina hada min al-'amah yahfaduna ba'du butunil aqidah. Secara singkat beliau bercerita, cukup panjang jamaah. Kita persingkat aja maknanya seperti ini. Beliau bercerita jamaah yang dirahmati Allah, bahwasannya kami mendapatkan di daerah kami, di negara kami, yaitu Saudi sana, kita melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Berapa banyak dari orang-orang yang sudah lanjut usianya, udah tua, udah beruban, udah berumur, akan tapi mereka begitu semangat dalam menuntut ilmu. Dengan bukti apa? Mereka menghafalkan mutun-mutun akidah. Mutun-mutun akidah. Antum dapatkan di masjid-masjid Nabawi, masjid-masjid ya, Haram, atau dimanapun, Riyadh, dimanapun, pokoknya di Saudi sana, antum akan dapatkan halaqah-halaqah. Yang duduk, yang ngafalin Quran, yang ngafalin hadis, yang ngafalin mutun-mutun itu bukan anak-anak kecil aja, tapi bahkan orang-orang yang sudah beruban jamaah dan bukan satu dua, tapi banyak. Mereka semua memperhatikan perkara menuntut ilmu agama. Menandakan apa? Kepedulian mereka atas ilmu ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti beliau menceritakan, seperti usul as-salasa mereka hafal, kasyfus syubhat mereka hafal, kitabut tauhid mereka hafal. Mereka menghafalkan bagaimana adab-adab berjalan ke masjid. Mereka hafalkan bagaimana asar dalam dakwah sunnah ini. Mereka memperhatikan bagaimana asar yang telah dibawa para ulama salaf seperti Imam Ahmad di dalam kota beliau. Beliau menceritakan ini semua adalah karena asar barokah dakwanya para ulama terdahulu. Dikarenakan apa? Mereka memuliakan ilmu jamaah yang dirahmati Allah. Makanya jika kita ingin mulia, umat kita ingin beradab dan jaya, hendaknya kita memperhatikan perkara ilmu. Dan itu adalah kuncinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal dikarenakan kita salah jalan, dikarenakan kita tidak memperhatikan perkara ilmu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di,
beliau memperjelas wa ta'yin ma yashtahil bi ay talibu min al-kutub yakhtalifu bi ikhtilafil ahwalil buldan. Adapun kondisi daerah, tempat, negara, dan orang yang tinggal di daerah tersebut, metode pembelajarannya pun berbeda-beda. Jangan kau samakan daerah Saudi seperti daerah Indonesia, atau daerah Indonesia sama seperti orang Malaysia. Maka setiap daerah itu memiliki metode yang berbeda-beda, bi ikhtilafil ahwali wal buldan, sebagaimana berbedanya kondisi dan daerah. Maka perhatikan apa yang kira-kira yang lebih mendekatkan mereka dengan ilmu agama. Bagaimana cara mereka bisa tertarik dengan ilmu agama. Maka itulah harus kita perhatikan. Kita harus gencar, kita harus lihat sikon kondisi umat kita. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, apabila ternyata umat di Indonesia, warga umat muslimin di Indonesia, cara mendekatkan diri dengan Al-Quran itu harus melalui dengan bahasa Arab, maka kita awali dengan bahasa Arab. Ternyata metode yang lebih tepat dengan Al-Quran, kita awali dengan Al-Quran, dengan tasmi Al-Quran atau dengan tahsin, atau awal mula metode yang paling mendekatkan kepada mereka untuk memperhatikan masalah ilmu dengan kajian-kajian seperti ini, maka kita gencarkan yang namanya kajian rutin. Wallahu a'lam bishawab. Yang paling tepat untuk di daerah Indonesia adalah memperbanyak kajian-kajian, jemaah. Bukan sekedar tabligh akbar 1 bulan sekali, ya, atau momen-momen tertentu mendatangkan ustadz dari luar, bukan. Untuk mencerdaskan umat Indonesia, khususnya umat muslimin, bagaimana masjid-masjid, rumah-rumah Allah di Indonesia ini ramai dengan majelis ilmu. Itu PR besar. Dengan seringnya diadakannya kajian-kajian kitab seperti ini. Agar apa? Agar karakter seorang muslim itu terbentuk. Dengan kajian kitab, seseorang itu akan terbentuk karakternya, akhlaknya, dan kepribadiannya, bahkan akidahnya. Orang kalau sekedar tematik, jemaah, 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, maka ini kalau dikatakan hanya penyegaran saja. Betul itu dibutuhkan, tapi bukan itu inti dari perubahan seseorang hamba, atau khususnya perubahan umat. Perubahan umat ketika seseorang itu memperhatikan kajian rutin, wabil khusus kajian kitab, jemaah yang dirahmati Allah. Maka perhatikanlah setiap kajian antum minta sama Ustaz antum, kalau bisa Ustaz kajian kita, Ustaz kajian kita, Ustaz anak pengen kajian akidah, Ustaz anak pengen kajian tafsir, Ustaz anak pengen kajian fikih, sehingga antum tersusun rapi dari segala bidang antum faham melalui penjelasan-penjelasan para ustaz dengan menggunakan buku-buku para ulama salaf, jamaah yang dirahmati Allah. Karena ilmu itu bagaikan al-bahr la sahilalah, bagaikan lautan yang tiada tepinya. Semakin kita mendalami kitab-kitab para ulama, semakin kelihatan bodohnya kita. Semakin kelihatan bodohnya kita. Makanya kita menuntut ilmu. Al-Imam Ibnu Qutaybah rahimahullah mengatakan apa? Seseorang dikatakan berilmu ketika ia tetap belajar. Ketika ia tetap belajar dan menuntut ilmu. Dan ketika munculnya kebodohan itu, ketika ia merasa cukup dengan ilmunya, jemaah. Kapan munculnya kebodohan? Ketika ia merasa cukup dengan ilmunya. Oh, alhamdulillah, anak udah ikut kajian setahun, 2 tahun, 3 tahun, anak 5 tahun udah di atas sunnah. Anak udah ikut kajian Ustadz Fulan, anak udah ikut Ustadz Fulan, udah. Dia cukup. Nah, disinilah awal kedunguannya, jemaah yang dirahmati Allah. Awal kebodohannya. Selama ia menuntut ilmu, disitulah dia senantiasa di atas kebaikan dan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan, wasiat dan wejangan metode dalam berdakwah. Hendaknya seorang yang di atas manhaj salaf senantiasa memperhatikan ilmu dan memperdalami ilmu agama, dan bagaimana cara umat ini mencintai ilmu melebihi dari makan dan minum, menjadikan ilmu itu prioritas dari segalanya. Bisa difahami jemaah yang dirahmati Allah? Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, ini jam berapa? Kita sampai jam berapa ini? Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah,
kita masuk al-aslu tsani. Sekedar mukadimahnya aja. Kita nggak membahas terlalu dalam. Pokok yang kedua, pilar yang kedua, seseorang di atas manhaj salaf hendaknya ia al-hirsu ala tatbiqi al-amali lil Islam. Al-hirsu ala tatbiqi al-amali lil Islam. Apa jemaah? Hendaknya seseorang itu bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu yang ia ketahui dalam Islam. Secara ringkas, hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmunya. Makanya kata para ulama, seseorang itu tidak dikatakan berilmu apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Dan selama ia mengamalkan ilmunya, hakikatnya dia adalah orang yang alim. Meskipun ilmunya sedikit. Ilmunya sedikit. Dia nggak hafal satu juz, 2 juz atau Al-Quran seluruhnya. Tapi dia cuma hafal berapa surat. Dia hanya menghafal berapa hadis. Tapi dia mengamalkan amalan tersebut, ilmu tersebut, hakikatnya dia adalah orang yang berilmu. Meskipun seorang itu hafal seluruh ayat-ayat Allah, Al-Quran kamil, hadis-hadis Rasulullah, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka hakikatnya orang ini adalah orang yang tidak berilmu. Karena kata para ulama, innamal ilmu laisa bikasratir riwayah. Sesungguhnya ilmu itu bukan banyaknya riwayat yang dihafal, hadis, ayat-ayat yang dihafal. Tapi ilmu itu hakikatnya wa innamal ilmu bi khasyatillah. Sesungguhnya ilmu itu dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tukang beca, tukang ojek nuntut ilmu agama. Kemudian dia mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya secara berjamaah dan memahami fadilah keutamaan sholat berjamaah di masjid. Cuma sekedar itu ilmunya. Kemudian ia amalkan, maka hakikatnya ia adalah orang yang berilmu dibandingkan yang hafal Allah berjuz-juz, bahkan satu Al-Quran, bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi ia menyepelekan apa-apa yang menjadi kewajiban, meremehkan apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak menunaikan. Maka orang yang seperti ini di atas fitnah, tertipu di atas ilmunya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, perlu kita ingat di antara keutamaan orang yang beriman dengan ia menuntut ilmu dan kemudian mengamalkan ilmunya, maka hakikatnya ia telah mendapatkan kebaikan dunia dan ganjaran terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, laki maupun perempuan, tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, pasti amal saleh ini didasari oleh ilmu. Beramal saleh, laki maupun perempuan, dan ia beriman kepada Allah, takut atas murka Allah, dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Meskipun di mata manusia gak enak hidupnya, meskipun di mata manusia dia terhina, tapi bagi dirinya ketentraman jiwa, karena ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan cuma itu, wala najziyannahum, Allah akan membalas dengan balasan yang terbaik atas apa-apa yang mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas apa-apa yang mereka pekerjakan.
mereka lakukan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan bulan depan biidznillah, jika Allah memberikan kita umur yang panjang dan Allah takdirkan kita untuk berjumpa kembali. Sebelum saya tutup, ada satu wasiat saja kita angkat ya. Mungkin kita setiap pertemuan kita akan membawakan wasiat dari Syekh Shalih bin Abdul Aziz As-Sindi, yang mana wasiat ini tertuju bagi para penuntut ilmu dan para dai salaf, yang mana wasiat ini harus diperhatikan dan direnungi, tujuannya untuk diamalkan di dalam kehidupan kita. Kata Syekh memberikan wasiat kepada kita semua jemaah yang dirahmati Allah. Hendaknya seseorang penuntut ilmu itu yang di atas manhaj salaf senantiasa al-isti'dad li liqa'i rabbih, mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, seorang penuntut ilmu itu hendaknya senantiasa menghiasi dirinya untuk mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan kita dengan orang-orang yang lain, dengan orang-orang awam, sehingga Allah telah mengatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Pasti tidak akan sama. Di antara perbedaan orang yang berilmu dan ilmunya barokah adalah dia senantiasa mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Berarti jemaah, cross check. Kita harus muhasabah. Apakah ketika kita setiap menuntut ilmu ini, kehidupan kita ini semakin barokah apa tidak? Semakin ingat akhirat apa tidak? Semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah apa tidak? Kalau seandainya tidak jawabannya, berarti perlu dipertanyakan. Ada indikasi-indikasi yang menjadikan ilmu itu tidak barokah. Bisa jadi karena kurang ikhlas, bisa jadi keterpaksaan, bisa jadi ia menuntut ilmu karena sisa-sisa waktu sehingga ia capek dengan tidur dia belajar, sudah gak fokus, sudah lelah, tidak mempersiapkan diri. Atau bisa jadi karena terlalu banyak dosa, maksiat, sehingga ilmu itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau bisa jadi ia ada sifat sombong pada dirinya. Fa'udzubillah min dzalik. Banyak sekali penghalang-penghalang ilmu sehingga ia tidak mendapatkan ilmu yang barokah. Maka ilmu yang barokah adalah diantaranya adalah mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada nasihat yang terbaik, kata Syekh, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abirus sabil. Jadilah kalian di dunia ini bagaikan seorang yang asing atau seorang yang sedang melakukan perjalanan dan bersinggah dalam suatu tempat, yaitu musafir. Jadilah engkau di antara kedua hal ini, salah satu dari dua hal ini. Engkau menjadi orang yang asing atau orang yang musafir. Dan alangkah baiknya engkau menjadi kedua-duanya, karena memiliki keutamaan jamaah yang dirahmati Allah. Keutamaan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang asing di akhir zaman. Asing di akhir zaman. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan bagikan memegang bara api, perih, berat, susah berpegang teguh di atas hidayah Rasulullah SAW. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Rasulullah? Badal Islam ghariban. Islam diawali dengan keterasingan dan akan kembali dalam kondisi asing. Fatuba lil gharaba. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing.
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man humul ghuraba?" Siapa mereka itu yang asing? Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki kondisi umat ketika manusia merusaknya. Kok bisa mereka bisa memperbaiki jemaah? Karena apa? Tahu sebabnya karena apa? Ilmu. Mereka yang asing itu memperbaiki kondisi umat ketika umat sedang merusak dunia ini dan agama ini, jemaah. Mereka sedikit jumlahnya. Dengan apa? Dengan ilmu yang barokah, dengan akhlak, dengan akidah, dengan manhaj yang lurus di atas pemahaman para salafus saleh. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini kebahagiaan. Maka ini jalan keberhasilan kita. Kalau kita ingin berhasil dan bahagia, jadilah orang yang asing dan orang yang musafir. Dan diperjelas sabda hadis Rasulullah SAW. Ibnu Umar ini mengatakan, beliau mengatakan, jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada tafsir yang lebih indah dari tafsir Ibnu Umar tentang perkataan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadir sabah, wa idza asbahta fala tantadir al-masa, wa khudh min sihhatik li maradik, wa min hayatik li mautik." Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Ibnu Umar, maksud dari perkataan Rasulullah SAW, apabila telah datang sore hari, jangan ditunda lagi nunggu sampai pagi hari. Untuk beramal saleh jangan kau tunda lagi sampai pagi hari. Sekarang kita mendapatkan umur, nikmat di sore hari, maka bergegaslah untuk mempersiapkan diri untuk berjumpa Allah. Badiru bil a'mal fitnah. Persiapkan diri untuk beramal saleh sebelum fitnah itu datang. Kaqita'il lail mudlim, bagikan potongan-potongan malam yang gelap. Karena fitnah, syahwat dan syubhat ini begitu dahsyat. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang di pagi hari beriman, di sore hari sudah kafir, gak sampai 24 jam, jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini sudah banyak. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari mereka beriman, di pagi hari mereka udah kafir. Karena apa? Ya bi'udina bi'aradi minad dunia. Mereka menjual agama mereka dikarenakan dunia. Dunia, jemaah yang dirahmati Allah. Berat berpegang teguh di atas sunnah. Berat menjadi orang yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, berat. Tapi semua itu bisa dengan kita bersabar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau sudah datangnya sore, jangan engkau tunda sampai pagi hari. Dan apabila setelah datangnya pagi hari, jangan engkau tunda sampai sore hari. Maka jadikanlah di masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Dan jadikanlah masa hidupmu sebelum datang kematian, sebelum datang penyesalan, jamaah yang dirahmati Allah. Innamal hayatu, innamal dunya mata'ul hayatid dunya. Gimana? Wa mal hayatud dunya illa al-mata'. Sesungguhnya dunia ini hanya perhiasan dunia. Dunia ini tidak ada yang abadi. Illa fi daril qarar, kecuali akhirat, tempat tinggal yang abadi. Wallahu a'lam bishawab, jemaah yang dirahmati Allah. Mungkin ini yang sedikit wasiat yang bisa saya sampaikan dari nukilan dari perkataan Syekh Shalih bin Abdul Aziz As-Sindi hafizahullah. Dan insyaallah di minggu depan, di bulan depan kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Ushulud Dakwah Salafiyah dan melanjutkan wasiat yang telah kita sampaikan. Ada 7 poin biidznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jemaah yang dirahmati Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri pribadi dan kita semua, dan semoga kita dijadikan hamba-hamba yang diberikan taufik oleh Allah untuk istiqamah di atas agamanya, senantiasa memuliakan ilmu dan mengamalkan ilmu yang sedikit, dan kita diberikan oleh Allah untuk senantiasa terhindar dari fitnah, syahwat dan syubhat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di atas bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada tutur kata yang salah, ini datangnya dari diri pribadi dan sedikitnya ilmu. Dan jika ada benar, yang ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.